Halo, selamat pagi teman-teman Reoks TV dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya kalian? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Seperti yang kalian lihat di sini, apaan nih bang? Apa-apaan lagi? Nah, jadi hari ini kita akan merekomendasikan 3 parts karbon yang bisa dibilang akan buat motor kalian itu tambah manis gitu. Jadi kalau udah berbau-bau karbon tuh gimana gitu. Nah, kadang kalau kita karbonnya terlalu banyak juga kelihatannya gimana, selain harganya mahal juga kurang memuaskan lah gitu. Kalau misalkan kita terlalu banyak gitu, dilihatnya tuh kayaknya gimana gitu. Nah, maka dari itu setelah kita nanya kanan kiri dan nanya temen-temen juga gimana baiknya, gimana kerennya, ternyata ada 3 parts aja yang bener-bener kita rekomendasiin. Nah, selebihnya itu kembali lagi ke selera teman-teman. Misalkan mau CVT-nya atau full body atau apa, kembali lagi ke teman-teman. Nah, 3 parts itu apa aja? Yang pertama adalah spakbor depan. Nah, spakbor depan ini dilapis teman-teman. Jadi untuk bagian dalamnya masih menggunakan bagian dalam dari spakbor yang standar. Jadi benar-benar dilapis karbon. Gimana bang build quality-nya? Ya tentunya ini oke banget dan bener-bener feel karbonnya itu kena banget. Terus gue juga suka banget sama, ya kalian tahu sendiri lah, warna karbon itu sangat bikin jatuh cinta teman-teman, kurang lebih kayak gini. Dan ini bagian depannya aja. Dan yang kedua ada bagian windshield-nya. Nah kalau ini bener-bener pakai fiber langsung. Terus agak sedikit besar dari standarnya. Dan tentunya agak sedikit lebih tinggi beberapa, ya anggap aja beberapa senti teman-teman lebih tinggi. Gue suka banget karena bagian depannya biar lebih perfect aja, spakbornya udah karbon, terus bagian atasnya ada karbon lagi. Yang ketiga, di sini kayak semacam air scoop, tapi ini adalah cover dari radiator. Fungsinya mengalirkan angin supaya radiatornya juga lebih dingin, kurang lebih kayak gitulah teman-teman. Oke lah, bisa dibilang. Tapi kalau ini bahannya adalah fiber, jadi dia dibikin sendiri. Dalamnya fiber, dilapis sama karbon. Jadi kelihatannya keren kayak gini. Simple banget, kecil kayak gini. Karena di sini kan terlalu besar banget, jadi gue pengennya tuh agak sedikit lebih sesuai lah. Maksudnya lebih pluk gitu kan. Kalau ini tuh pas banget ukurannya dan nanti mungkin akan lebih terlihat ketika udah dipasang. Nah, jadi yang langsung fiber ada 2, fiber karbon langsung. Tapi kalau yang ini, yang spakbor tadi adalah body pertama atau bodinya dia langsung, spakbornya langsung dilapis karbon. Jadi lebih agak sedikit lebih tebel ya. Gue sih pengennya ini juga dari fiber, tapi nggak tahu kenapa dapetnya yang kayak gini. Oke teman-teman, mungkin itu aja 1, 2, 3 parts ini akan kita pasang dulu. Nah, nanti tingkat kesulitannya apa, pemasangannya apa, plug-in play atau gimana akan gue ceritain setelah kepasang. Lanjut kuy. Few moments later.
Reox TV, jadi pemasangannya udah selesai. Spakbor, windshield, sama radiator, cover radiator yang berguna juga jadi air scoop-an, kurang lebih kayak gitu. Dan pemasangannya semuanya PNP teman-teman. Cuma ada satu yang bener-bener tadi kita tambahin agar sedikit lebih manis gitu, yaitu bagian windshield depan kita tambahin pakai baut Pro Bolt teman-teman. Jadi kelihatannya itu lebih nyatu banget karena di bagian bawah kita juga pakai baut yang warnanya sama. Karbon, ada gold-goldnya gitu, jadi tambah gemes banget ini motornya. Nah, satu hal yang mau gue bahas adalah masalah windshield. Memang kita kalau dari posisi ngendarain gitu, bagian dalamnya ini kelihatannya kurang bagus sih. Tapi siapa juga yang mau ngelihat kan? Orang ngelihatnya kan dari depan bang, nggak dari dalam. Ya juga sih. So far sih masih so good ya. Cuma kadang kalau kayak kotor-kotor gini, wajar lah habis pemasangan atau apa itu kayaknya perlu kita bersihin juga teman-teman. Jadi bagian dalamnya ini agak kurang sedap dipandang. Mungkin kedepannya akan gua kasih boneka-bonekaan atau apa gitu kan, agar gak kopong-kopong banget teman-teman. Jadi kurang lebih untuk bagian windshield koreksi gue cuma di bagian sininya agak sedikit kopong. Jadi kalau biasanya kita pakai yang bening atau pakai yang smooth itu kan jalanan kelihatan dari sini gitu kan. Tapi kalau ini tuh ya ketutup gitu aja. Tapi nggak masalah sih sebenarnya karena semua akan kebayar ketika kalian dari depan teman-teman. Dari depan aksen karbonnya sama aksen DAF-nya di sini tuh bener-bener nyatu banget dilihatnya. Warnanya bang, bukan dilihatnya teman-teman. Jadi hitam terus ketemu karbon, jadi kelihatannya tambah manis banget. Nah kalau ngakalin bagian dalamnya sini itu masing-masing selera, bisa dikasih something atau apa dan segala macam. Tapi kalau gue biarin kopong aja gini juga nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau ada inovasi-inovasi gue kasih apa gitu kan, bisa dikasih kayak voltmeter atau apa, bisa juga dibikin dudukan gitu agak berdiri gitu agar cockpitnya lebih kelihatan mewah lagi juga bisa. Nah kalau bagian spakbor nggak perlu dibahas karena bagian spakbor ini cuma fisiknya aja yang perlu kita lihat, tambah manis teman-teman. Emang karbon itu nggak ada obatnya banget ya, jadi kelihatannya itu gitu. Kalau polos kan kayaknya gimana gitu. Kalau sekarang alhamdulillah kelihatannya jadi lebih manis dan pemasangannya seperti yang kalian lihat sendiri, sama sekali nggak ribet dan sama sekali nggak ada kesulitan dan bener-bener PNP teman-teman. Jadi buat kalian bisa juga kalau iseng-iseng pesennya online aja, nanti pasang di rumah sendiri, itu bener-bener PNP. Dan ya kalian bisa lihat sendiri untuk masalah cover radiator itu juga PNP, nggak sulit banget masangnya. Yang tadinya tuh kelihatannya gondrong teman-teman, alias gede banget gitu, sekarang kelihatan lebih kecil dan karbon, mewah dan membawa kesan kayak semacam mewah banget gitu, wah gitu. Jadi kelihatannya agak sedikit lebih wah gitu kan. Kalau sebelumnya kan hitam gitu, bosen lah. Punya orang yang ibaratnya baru beli pun langsung kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan udah ada pembedanya teman-teman. Kalau kalian bahas dikit bang, itu mundur dikit deh, knalpotnya kok standar lagi. Iya teman-teman, gak usah dibahas dulu masalah knalpot ya, kalian tahu sendiri lah, tetangga teman-teman. Sampai nanti kita menemukan rekomendasi knalpot yang jos untuk harian, baru nanti kita akan pasang. Kalau sekarang kita kembali dulu teman-teman ke habitat awal ya kan. Karena kemarin waktu pakai si Monster baru sampai satpam udah disuruh balik kanan teman-teman. Jadi agak sedikit diomelin gitu. Pak, knalpotnya pak, aduh pak pasti nanti komplain lagi. Oh ya udah deh kalau gitu. Akhirnya mau nggak mau sekitar jam 8 malam gue balik lagi ke bengkel untuk ganti knalpot standar. Karena jujur knalpot itu kenceng banget dan memang dari tetangga-tangga gue juga kurang bersahabat teman-teman. Jadi harus gue ganti standar lagi. Ya so far so good, dimana ada aksen karbon di sini dan knalpotnya standar ya, ibaratnya nutupin kekerenannya lah ya kan. Sebenarnya sih gue pengennya racing teman-teman, cuma belum nemu aja mana yang pas. Kurang lebih kayak gitu. Nanti akan gue share lagi kalau misalkan kita udah dapet rekomendasi knalpot yang bener-bener gimana ya, yang bener-bener pas lah untuk harian. Karena kemarin juga ada yang komen di kolom komentar, bang kalau misalkan knalpot yang buat harian rekomendasinya kayak gimana? Ya kita juga bingung karena sampai sekarang belum nemu nih. Tapi kita udah pesen
ke teman-teman K20 Speed Shop, minta buat dicariin yang buat harian. Oke, nggak usah bahas knalpot dulu, balik lagi ke karbon. Oh, sekarang kita masalah harga, teman-teman. Oke, untuk yang windshield plus dengan baut pro boltnya, harganya segini. Dan untuk spakbor depan, PNP, harganya segini. Tapi khusus untuk spakbor depan itu dilapis ya, jadi bukan dari fiber dibikin langsung, jadi standar dilapis. Dan untuk cover radiator karbon, harganya segini. Dan seperti apa yang gue bilang ke kalian, semuanya bisa dipasang sendiri atau kalian bisa iseng-iseng pasang di rumah sembari nyuci motor atau sembari ngerawat motor. Dan gue beli ini semua tentunya di sini. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Semoga bermanfaat buat kalian. Kembali lagi, semua ini tergantung selera teman-teman sendiri, sukanya kayak gimana, sukanya kayak gimana. Tapi di konten hari ini kita cuma merekomendasikan 3 parts karbon aja, karena menurut kami inilah yang cocok untuk motor ini, dalam tanda kutip sudah pas gitu, nggak perlu tambahin yang lain lagi, karena ya nanti kalau kebanyakan karbon juga kurang bagus kelihatannya. Ya itu aja, tapi kembali ke selera kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Dadah!